Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Akidah. Presentasi ini disusun oleh Noval Martriputra dengan NIM 23114200043, Nova Berliana dengan NIM 23114200065, Rauda Rahadatul Aisyah dengan NIM 23114200070, Rahmaniyar Madewi dengan NIM 24014200032, dan Fasya Izani dengan NIM 2404420035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Berliana dari Prodi Sastra Perancis dengan NIM 2311420065. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup akidah. Akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitab, rasulnya, kepada hari akhir, serta qada dan qadar Allah, baik maupun buruk. Dengan kata lain, akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua pelaksanaan, kewajiban, tauhid, dan menaatinya. Percaya pada malaikat, rasul, kitab, hari akhir, takdir baik maupun buruk. Ruang lingkup akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman, yang meliputi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar sesuai rukun iman. Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik dan serta menjauhi perbuatan yang buruk. Ukuran baik dan buruk sudah diungkap dalam Al-Quran. Sementara dasar akidah yang kedua adalah Al-Hadis atau yang disebut juga dengan Sunnah Rasul. Kesimpulannya, akidah meliputi semua rukun iman. Akidah adalah sebuah keimanan yang pasti, tanpa keraguan sama sekali. Oleh karena itu, berpegang pada akidah yang benar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniyar Madewi, NIM 24014200032, akan menjelaskan tentang akidah meliputi apa saja. Sebagian ulama menyebutkan bahwa akidah meliputi yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan sebagainya. Mengenai wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengetahui wujud Allah? Jawabannya adalah ketika kita melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alam semesta dan seisinya, yang menjadi ada dan bertahan dengan pergerakannya yang amat teratur. Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah, akal, syara, dan indera. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan para utusan Allah seperti nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat. Yang ketiga ada ruhaniyat, yaitu membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib atau dengan alam metafisik seperti jin, iblis, malaikat, ruh, dan sebagainya. Keempat, sam'iyat, yaitu membahas segala sesuatu yang hanya diketahui lewat sama'i, maksudnya melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya berisi pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib seperti alam barzah, surga, neraka, dan sebagainya. Intisari kalimat tauhid. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Tauhid berisi tentang bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hukumnya musyrik. Tauhid mengandung arti ikatan hakiki yang dapat menyatukan para pemeluk agama Islam. Bunyi tauhid seperti berikut: La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah.
Tauhid dan pembebasan diri. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tauhid terbagi menjadi dua bagian, yakni tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya, serta memelihara dan menentukan hukum-hukumnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib disembah dan tempat meminta pertolongan. Next. Yang terakhir, bentuk syirik. Syirik adalah lawan dari kata tauhid. Syirik berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan mengabdi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku syirik disebut dengan musyrik. Orang musyrik cenderung meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syirik dibagi empat bentuk. Yang pertama, kafir. Kafir yakni menyembah. Yang kedua, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah serta meminta selain kepada Allah. Yang ketiga, riya dalam beribadah, yakni beribadah tidak semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena orang lain. Syirik ini disebut juga dengan syirik kecil, yakni syirik yang dapat dilakukan oleh semua umat muslim. Yang terakhir adalah terlena akan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan lupa bersyukur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.